Halo, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Damai di hati. Damai di hati, Shalom. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan keluarga masih diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh beribadah sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon. Nah, adik-adik, sebelum kita beribadah, Encik mohon kita mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya terfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan berdoa, kita akan membaca firman Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan memuji-muji nama Tuhan. Dan untuk itu, Encik harap kita semua harus siap dalam beribadah. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Untuk itu, Encik undang kita semua bangkit berdiri dengan semangat. Ayo kita menyanyi bersama-sama lonceng gereja. Lonceng gereja, tinggi bunyinya, teng teng, teng teng, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, teng teng, teng teng. Lonceng gereja, tinggi bunyinya, teng teng, teng teng, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, teng teng, teng teng. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memulaikan peribadatan kita. Dan sebelum itu kita akan berdoa. Dan Encik mohon kita semua sikap berdoa. Kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, seraya kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau masih memperkenankan kami untuk boleh beribadah sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon. Kami mohon Tuhan Yesus, layakkanlah kami, berkati peribadatan kami. Kiranya peribadatan kami boleh berjalan dengan baik. Namun Tuhan, kami juga mau memohon ampun atas segala kesalahan kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mau mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Peribadatan ini kiranya boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan beribadah. Dan saat ini kita akan menyanyi bersama-sama, Bapa ku datang padamu. Syukur
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Feni Tayu Regar. Selamat pagi adik-adik, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa, meminta pertolongan dari Roh Kudus agar kita semua boleh mengerti firman Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita ambil sikap berdoa, kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan masih menganugerahkan bagi kami semua kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh membaca firman-Mu dengan baik. Bahkan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu lewat video yang akan ditayangkan. Kami mohon pertolongan Tuhan buat kami semua, baik anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan seluruh keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu yang selalu kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan di pagi hari ini akan kita baca terdapat di dalam Kitab Keluaran pasalnya yang ke-7 ayat 14 hingga yang ke-25. Encik ulangi lagi, firman Tuhan di pagi hari ini terdapat di dalam Kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 hingga yang ke-25. Nah, demikian firman Tuhan di pagi hari ini dengan judul Tulah Pertama, Air Menjadi Darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan,
kolam, dan ke atas semua kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi. Nah, saat ini kita akan menyaksikan video yang akan kita saksikan bersama dengan tema kehebatan Allah dengan judul cerita air berubah menjadi darah. Selamat menyaksikan adik-adik. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya.
maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Demikianlah tadi kita telah menyaksikan tayangan video tentang cerita kita di pagi hari ini dengan judul Air Berubah Menjadi Darah. Nah, adik-adik, kita melihat di sini bahwa Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menghadap Firaun. Tuhan memerintahkan agar Firaun melepaskan orang Israel dari tanah Mesir untuk boleh beribadah kepada Tuhan Allah. Karena di Mesir, Firaun memaksa orang-orang Israel untuk beribadah kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh Firaun. Nah, hal itu tidak diinginkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menghadap Firaun. Nah, adik-adik, ternyata Firaun mengeraskan hatinya. Dia tidak mau melepaskan umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan memanggil Musa dan Harun untuk pergi ke sungai Nil. Mereka mengetukkan tongkatnya dan tiba-tiba air sungai Nil berubah menjadi darah. Nah, karena air sudah berubah menjadi darah, orang-orang Mesir tidak bisa menggunakan air itu untuk minum, untuk memasak, untuk mandi, bahkan untuk keperluan lainnya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita melihat bahwa Allah menunjukkan kuasanya, Allah menunjukkan kehebatannya melalui sesuatu yang ajaib, yaitu air berubah menjadi darah. Nah, adik-adik, umat Israel ingin keluar dari Mesir agar mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Seperti kita juga di pagi hari ini, kita semua beribadah kepada Tuhan, kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kita sembah dan kita panggil dan kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini Tuhan masih menganugerahkan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, sehingga saat ini kita boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih menganugerahkan kepada kita semua nafas kehidupan. Nah, oleh karena itu sudah sepatutnya kita selalu beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi kita semua. Bahkan Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menebus torang semua dosa-dosa, agar torang tidak dihukum bersama dengan dunia ini, tetapi torang semua mendapatkan keselamatan kekal untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Allah selalu menolong kita di dalam kita melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan kita setiap hari. Allah tidak membiarkan kita sendiri, karena Allah mengasihi kita dan Dia selalu ada untuk menolong kita. Baik anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua, bahkan seluruh keluarga kita.
Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, oleh karena itu, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita selalu rajin membaca firman Tuhan. Kita mau selalu rindu beribadah kepada Tuhan. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi kita yakin dan percaya Allah senang dengan apa yang kita lakukan, karena kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mau menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, di pagi hari ini kita juga akan menghafal ayat hafalan. Dan untuk ayat hafalan di ibadah pagi hari ini terdapat dalam Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat 12b. Adapun isi firman Tuhan demikian: beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi ulangi untuk ayat hafalan di pagi hari ini terdapat di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12b. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, adik-adik boleh menghafalnya. Nah, ketika adik-adik sudah menghafalnya, adik-adik boleh merekam, kemudian mengirimkan kepada guru-guru sekolah minggu di kolom masing-masing. Adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah tadi kita telah membaca firman Tuhan, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saat ini kita akan menyaksikan video ayat hafalan dari teman-teman kita. Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mazmur 34 ayat 5. Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mazmur 34 ayat 5. God bless you. Bye. Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mazmur 34 ayat 5. Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mazmur 34 ayat 5. Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan dari segala kegentaran aku. Mazmur 34 ayat 5. Terima kasih. Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mazmur 34 ayat 5.
Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7-8. Terima kasih. Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7-8. Terima kasih. Matius 7 ayat 7 sampai ayat 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7-8. Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Terima kasih. Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7-8. Terima kasih. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memberikan persembahan. Nah, kita memberikan dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan, agar Tuhan berkenan dengan persembahan yang akan kita berikan di pagi hari ini. Berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, baiklah saat ini kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena Tuhan masih menyertai kehidupan kami semua, sehingga kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan karena kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, anak-anak sekolah minggu, untuk boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa di pagi hari ini, kiranya Tuhan selalu menjaga, melindungi kami semua, dimanapun kami pergi dan berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, menyertai orang tua kami, kakak adik kami, oma dan opa kami. Biarlah Tuhan akan selalu memberikan kami semua kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami, menjaga dan melindungi kami dimanapun kami pergi dan berada. Ya Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan, supaya benar-benar boleh terpakai untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Memberkati kami semua, memberkati orang tua kami yang mencari nafkah. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Engkau menyertai kami sepanjang minggu yang berjalan ini. Engkau menjauhkan kami semua dari mara bahaya, malapetaka, bahkan dari segala macam kecelakaan. Engkau juga menjauhkan kami Tuhan dari virus corona yang sedang melanda saat ini. Beri kami semua perlindungan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami semua, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa permohonan kami kepadamu, yang selalu kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Senyum dan berbuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat dengan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat dengan semua, senyum gembira. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Encik undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon di pagi hari ini sudah selesai. Dan tentunya Encik mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian, kepada guru-guru sekolah minggu, bahkan keluarga yang boleh beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati. Dan tentunya Encik juga mengucapkan terima kasih kepada Encik Feni Tayu Regar yang sudah membawakan cerita firman Tuhan, kepada tim multimedia, tim gerak dan lagu, kepada petugas kebersihan, kepada kostor,
dan juga tentunya kepada guru-guru sekolah minggu yang sudah beribadah dan sudah terlibat dalam peribadatan di pagi hari ini. Dan kepada Bapak Lexi selaku pemilik TV kabel diucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati. Dan adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19. Nah, untuk itu Encik menghimbau kita semua agar 1. Memakai masker ketika kita berada di luar rumah. Yang kedua, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dan yang keempat, yang paling penting yaitu kiranya kita selalu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus agar Tuhan Yesus selalu menyertai, memberkati, dan menuntun kita dimanapun kita pergi dan berada, kiranya boleh dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom.